Satu. Oke. Udah mulai. Assalamualaikum para pemirsa konsumen di seluruh Nusantara. Saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen di Daputra, wilayah Jawa Barat, ingin menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting karena merupakan persoalan-persoalan krusial yang sering terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemirsa konsumen Indonesia, seringkali kita mendengar istilah fidusia, di mana fidusia tersebut adalah suatu dokumen yang kemudian disertifikasi melalui suatu mekanisme khusus yang sudah ditetapkan oleh regulasi dan hal ini tata cara pendaftaran fidusia dan syarat sahnya fidusia yang diatur di dalam peraturan Kapolri, bahwa fidusia mempunyai hak eksekusi atau hak eksekutorial, sehingga dengan demikian pada dasarnya dengan diterbitkannya suatu fidusia, maka jelaslah di situ bahwa perikatan antara debitur dan kreditur telah dijamin memiliki kekuatan hukum menurut undang-undang yang sah. Namun demikian di dalam prakteknya seringkali pihak debitur atau pelaku, maksud kami pihak kreditur atau pelaku usaha, melanggar rambu-rambu regulasi yang telah ditentukan dan diatur bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, khususnya berkenaan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu mengenai klausul baku. Tata cara pendaftaran fidusia yang mereka langgar itu sudah merupakan bagian yang sangat umum dan merupakan opini publik, di mana selalu konsumen dilewati hak-haknya sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dan seharusnya diletakkan sebagai subjek, bukan objek. Yang kami maksud adalah bahwa dalam tata cara pendaftaran fidusia, para pihak semestinya disodori suatu draft yang harus kemudian dipelajari untuk disetujui dan sama-sama ditandatangani di hadapan notaris. Lalu fidusia draft yang sudah ditandatangani tersebut dapat diterbitkan sebagai suatu akta yang kita sebut fidusia, yaitu produk kenotariatan, yang kemudian menjadi dasar untuk diterbitkannya sertifikasi fidusia itu sendiri melalui pengadilan negeri dengan suatu mekanisme yang telah diatur pula di dalam regulasi. Tetapi hal-hal seperti ini selalu dilanggar dan tidak ditaati, yang kemudian digantikan dengan mengharuskan pihak debitur ataupun konsumen menandatangani surat kuasa atau pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur untuk mendaftarkan fidusia dan mensertifikasi fidusia dimaksud. Sementara itu karena yang mendaftarkan adalah debitur, adalah kreditur, maka debitur biasanya dan selalu tidak diberikan salinan fidusia ataupun sertifikasi fidusia dimaksud. Bahkan kemudian ada juga dan sering terjadi fidusia itu sendiri tidak pernah dibuat, walaupun di dalam perjanjian kredit atau kontrak kredit
itu selalu dicantumkan bahwa debitur telah memberikan kuasa untuk mendaftarkan fidusia sehingga diterbitkan sertifikat fidusia sebagai yang memiliki kekuatan hukum bagi debitur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia bila mana terjadi prestasi ke depan. Nah, dalam hal ini pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Di mana hal ini diatur oleh undang-undang dapat diberikan sanksi berupa denda 2 miliar atau kurungan badan. Artinya, pencantuman klausula baku dengan memberikan kuasa dari debitur kepada kreditur itu adalah suatu tindak pidana yang melawan hukum. Nah, ini seringkali tidak dipatuhi dan tidak dipatuhi oleh pelaku usaha ataupun kreditur, tetapi tidak dipahami oleh konsumen ataupun debitur. Pemirsa konsumen Indonesia, sesungguhnya hal-hal seperti ini adalah menjadi domainnya negara untuk melakukan penguatan, memberikan penguatan-penguatan kepada pihak konsumen yang umumnya selalu dilemahkan dan dimarginalkan oleh pelaku usaha. Lewat cara apa? Sebagaimana telah diatur bahwa pencantuman klausula baku yang merugikan ataupun berpotensi merugikan konsumen di kemudian hari itu adalah suatu tindakan melawan hukum. Dan demikian dapat dikatakan juga bahwa klausula baku yang demikian itu adalah suatu tindak pidana. Berbicara mengenai tindak pidana, seharusnya pidana-pidana yang bersifat umum seperti itu tanpa adanya pengaduan, tanpa menunggu pengaduan, itu sudah menjadi domainnya penegak hukum, dalam hal ini penyidik umum maupun penyidik Polri. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk secara proaktif mencari tahu bagaimana perikatan yang telah dibuat hubungan dengan fidusia itu antara kreditur dan debitur, antara konsumen dan pelaku usaha. Setelah ditemukan klausula baku seperti yang kami jelaskan juga, maka sudah seharusnya pula pihak Kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan sesuai dengan aturan undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku. Nah, sayangnya dalam hal ini sedikit sekali kita melihat dan merasakan adanya kemauan politik dari pemerintah, dalam hal ini negara, yang seharusnya memberikan penguatan-penguatan terhadap hak-hak dan perlindungan konsumen tadi melalui institusi penyidik, dalam hal ini Polri dan jajarannya, untuk mengambil tindakan secara tegas dan proaktif. Mereka kebanyakan menunggu adanya laporan dari pihak konsumen, dan andai pun ada konsumen yang melaporkan, bahkan ditanggapi secara kurang memadai. Dalam artian kurang memadai ini dapat oleh pemahaman dari pihak penyidik sendiri tentang atau substansi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tadi. Sehingga di sini jelas diperlukan sekali ada interkoneksi antara lembaga penegak hukum, dalam hal ini BPKN dengan di tingkat regulasi nasional, kemudian BPSK di tingkat regional, dan LPKSM di tingkat akar rumput atau grassroots yang berhadapan langsung secara frontal dengan pelaku usaha di dalam upaya-upaya menegakkan dan melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Demikian saudara pemirsa konsumen Indonesia yang kami hormati, sedikit uraian kami yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi pemirsa konsumen Indonesia.